Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalani amalia Ramadan kita, yaitu ibadah Ramadan kita yang insyaallah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22. Ini adalah sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seyogyanya selalu kita isi dengan amal ibadah, karena sesungguhnya ini adalah sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Rasulullah SAW ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, karena Rasul SAW idza dakhala al-'asr ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa saddal mizan. Rasulullah kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, istrinya untuk qiyamul lail, wa saddal mizan, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya adalah semangat dan sungguh-sungguh. Dan dalam makna yang lain, saddal mizan itu adalah artinya Rasulullah tidak menggauli istrinya di 10 malam yang terakhir, dalam rangka untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harapannya di 10 malam terakhir ini kita bisa, yaitu adalah memakmurkan yaitu malam Lailatul Qadar dengan yaitu amal-amal kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Melanjutkan terkait tentang prioritas di dalam beramal. Prioritas yang keempat yaitu aulawiyatul amal, amal qalb alal jawarih, yaitu memprioritaskan amal hati di atas amal fisik jasmani atau yang dohir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mengapa kita perlu mengedepankan amal hati? Karena amal jawari, amal perbuatan kita ini dinilai dari amal yang ada di dalam hati kita. Di antaranya adalah dengan niat kita, dengan keikhlasan kita, sehingga ibadah dohir kita, sholat kita, puasa kita, umroh haji kita, ataupun ibadah-ibadah yang lain dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dari yaitu hatinya, berupa niat dan keikhlasannya. Sehingga ketika amal hatinya itu adalah benar, artinya ibadah dilakukan dengan niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya yang namanya amal itu dengan niat. Amal apapun itu harus dengan niat. Tidak mungkin orang melakukan satu kok nggak diiringi dengan niat, kecuali karena lupa, kecuali karena ketidaksengajaan. Tapi kalau ada unsur kesengajaan pasti dengan niat. Sehingga amal itu tergantung dari niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan namanya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kita ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita niatkan.
Kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita andai kata beramal itu niatnya untuk yang lain, ya kita hanya dapat ya dari yang lain tersebut, tidak dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya dalam rangka untuk taat kepada Allah, menyambut seruannya Allah, menyambut seruannya Nabi Muhammad SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Dia adalah murni keikhlasan, sehingga dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Adapun kalau orang itu hijrah niatnya untuk meraih dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia dapatnya apa? Dapatnya dunia, dapatnya wanita, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberikan sebuah ya gambaran kepada kita bahwasanya amal dohir ya akan memiliki nilai ya di sisi Allah kalau diiringi dengan amal batin, yaitu hati berupa niat dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ya sholat, dia niat sholat, ketika tidak ada keikhlasan, ya maka sholatnya hanya dohirnya saja, sah secara fikih, terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang namanya berpuasa, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Ya puasa dohirnya, ya dia pahalanya tidak dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah yang lain pun kayak seperti itu, ma'asyiral muslimin. Maka memperbaiki niat ini ya, memperbaiki keikhlasan ini adalah harus selalu kita upayakan di dalam kita beribadah dan beramal. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW beliau meriwayatkan ya, ada 3 orang dari orang mukmin ini ya, dia itu masuk neraka duluan. Kenapa masuk neraka duluan? Karena apa? Salah niat. Jadi salah niat. Yang pertama adalah orang yang dohirnya mati syahid. Nah, dohirnya mati syahid. Karena urusan niat ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya. Jadi yang tahu tentang apa yang ada dalam hati manusia siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dohirnya dia mati syahid, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga apa? Kemudian dia mengakuinya. Lalu ketika dia ditanya, ya, untuk apa kamu berjihad? Untuk apa kamu berperang? Maka dia mengatakan, ya, qataltu fika ya Allah, aku ini berperang di jalanmu ya Allah. Ya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, kadzabta, innama qatalta liyuqal annaka jari'un wa qad qila. Maka apa? Dusta kamu itu berperang, niatmu itu cuma pengen dikatakan sebagai seorang pemberani, pengen dikatakan sebagai seorang ya pahlawan, dan itu sudah dikatakan oleh manusia. Akhirnya apa, ma'asyiral muslim? Fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Lalu dia diseret di atas wajahnya, lalu kemudian dilemparkan dalam neraka. Ini adalah yang pertama. Yang kedua itu adalah orang yang menghafal Al-Quran, qari'ul Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, ketika dia didatangkan oleh Allah, diingatkan akan nikmat-nikmat Allah, dikasih yang namanya kecerdasan, kuatnya hafalan, dia mengakui akan hal itu. Sehingga kemudian ditanya, untuk apa kamu menghafal Al-Quran? Kami itu, dia menjawab, qara'tul Quran fika ya Allah, aku ini membaca Al-Quran ya, menghafal Al-Quran semata-mata karenamu ya Allah. Maka apa? Maka dijawab oleh Allah, kadzabta, ya, innama qara'tal Quran liyuqal annaka qari'un wa qad qila. Dusta kamu,
Kamu itu dulu menghafal Al-Quran cuma pengen dikatakan sebagai sang penghafal Al-Quran, dan itu sudah dikatakan oleh manusia. Kamu diundang ke sana kemari, ya, sehingga apa? Jadi seorang hafidul Quran, ya, muhafidul Quran, qari'ul Quran, kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian fasuhiba ala wajhihi finnar. Lalu dia diseret di atas wajahnya, ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang banyak berderma, orang yang banyak bersedekah, tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah, sehingga dia didatangkan, diingatkan akan nikmat-nikmat, ya, di mana Allah memberikan kelapangan rezeki dan macam-macamnya. Dia mengakui, sehingga kemudian ketika ditanya untuk apa kamu bersedekah, berinfak, ya, sehingga dia menjawab, ya, ma min sabilin illa anfaqtu mali fika ya Allah. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali aku infakkan hartaku di jalanmu ya Allah. Ya, maka apa? Allah jawab, kadzabta. Ya, inna ma anfaqta malaka liyuqal annaka jawadun wa qad qila. Dusta kamu. Kamu itu menginfakkan hartamu itu semata-mata karena ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, dan itu sudah dikatakan oleh umat manusia. Akhirnya apa? Fasuhiba ala wajhihi finnar. Lalu kemudian dia diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan dalam api neraka. Coba ma'asyiral muslimin, ini menjadi sebuah, ya, yang namanya pelajaran bagi kita. Orang yang zahirnya melakukan amal soleh, ya, berjihad, orang yang mati syahid itu, kalau di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, li syahidi sittu khisalin. Orang yang mati syahid itu memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah. Di antaranya apa? Dia diampuni dosanya dari tetesan darah. Yang pertama, dia itu selamat dari fitnah kubur, ya, lolos dari fitnah kubur. Dia itu selamat dari hari akhir, ya, yaitu hari kebangkitan, kan begitu. Dia dikasih mahkota kewibawaan, ya, dari mutiara yakut, ya. Kemudian yang kelima, dia itu dinikahkan dengan 72 bidadari, ya. Kemudian yang keenam, dia diberi hak memberi syafaat 70 anggota keluarganya, ya. Itu kalau orang mati syahid karena Allah. Tapi kalau dia salah niat, bukan masuk surga tapi masuk neraka. Nah, ini adalah apa? Ini pentingnya niat. Maka kita ini harus selalu islahun niat, memperbaiki niat kita di dalam beribadah, ya. Kenapa? Karena setan itu, ya, akan selalu menggoda kita, menyesatkan kita dengan berbagai macam cara. Di antaranya apa? Membelokkan niat kita di dalam beribadah. Ya, makanya apa? Harus selalu ada perjuangan untuk bagaimana meluruskan niat kita. Ya, seorang penghafal Al-Quran luar biasa. Ya, garansi-garansi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran, ya, dia akan nanti, ya, akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu akan bisa memberikan yang namanya mahkota kepada kedua orang tuanya, ya. Kemudian dia kasih pahala yang luar biasa. Setiap satu huruf dibalas dengan 10, ya. Coba bayangkan, banyak sekali keistimewaan orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, ya. Tapi itu bisa menjadi sia-sia kalau salah niat, ya. Jadi kalau salah niat, orang berderma, berinfak di jalan Allah berapa banyak, ya. Dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan orang yang berinfak di jalan Allah. Tapi itu menjadi sebuah kesia-siaan ketika tidak diiringi dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ma'asyiral muslimin. Maka di dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum, ya, walaki yanduru, ya, walaki yanduru qulubikum, ya, wa amalikum. Allah itu tidak melihat, ya, ibaratnya adalah bentukmu, kan itu, kamu itu ganteng atau tidak, cantik atau tidak. Allah juga tidak melihat bodimu, ya, gagah atau tidak, seksi atau tidak.
ya itu nggak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu bukan jadi ukuran, ya. Dan tidak pula Allah melihat hartamu, berapa banyak hartamu, ya itu tidak dilihat oleh Allah. Tapi Allah itu adalah apa? Melihat hati kalian, apa yang ada di dalam hatimu itu apa, ketulusan atau bukan, keimanan atau bukan. Maka itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilihat kedua adalah baru amalnya, hatinya dulu baru kemudian amalnya. Kenapa? Karena amal adalah menjadi barometer, ya, yaitu adalah amal perbuatan. Kalau hatinya baik, fa insyaallah amalnya pun akan melahirkan amal-amal yang baik. Tapi kalau hatinya ini adalah bermasalah, niatnya bermasalah, maka ya amalnya pun ya bermasalah. Nah di sini ma'asal muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu ya di bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan atau waktu, media, momentum untuk berbenah diri bagaimana terus kita ini berusaha untuk meluruskan hati kita, meluruskan niat-niat kita di dalam beribadah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.